Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 26 Februari 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat 17. Namun sebagai intinya saya bacakan ayat 14 sampai ayat 16. Silakan saudara-saudari membaca lengkap dari ayat 8 sampai 17. Demikian firman Tuhan ini. Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikian firman Tuhan ini. Tema kita berbunyi, Allah peduli. Tema yang indah, merupakan judul sebuah nyanyian. Allah peduli. Yang mungkin lagu ini enak didengar. Sebetulnya Allah pasti peduli bagi semua manusia. Kasih setianya kita terima setiap hari yang baru. Pemeliharaannya di sepanjang hidup kita. Hanya saja justru kitalah yang kurang menyadari semua kepedulian Allah dalam hidup kita. Khususnya kasih-Nya dalam Kristus yang menyelamatkan. Saudara-saudari, seorang nabi Elisa bersama pembantunya Gehasi sering dalam perjalanan mereka melewati desa Sunem. Di situ mereka dijamu oleh keluarga dengan makan, minum, dan itu berkali-kali sehingga disediakan oleh si tuan rumah ini, oleh keluarga ini juga kamar untuk nabi ini boleh beristirahat dalam perjalanan itu. Kita ingat juga saudara-saudari, nasihat Tuhan Yesus. Barang siapa menyambut seorang nabi, ia akan menerima upah nabi. Dari Matius 10 ayat 41, silakan nanti dibaca. Kemudian Nabi Elisa memanggil ibu keluarga itu dan menjanjikan akan seorang anak laki-laki bagi keluarga itu. Janji itu secara alami tidak mungkin lagi. Mereka sudah lama menikah, suaminya sudah tua, tetapi itulah kepedulian Allah melalui Nabi Elisa kepada mereka yang dengan setia tanpa pamrih telah menerima dan melayani Nabi Elisa. Sehingga semua itu tidak berlalu dengan kosong. Kelahiran anak laki-laki ini kita dapat katakan sebagai kepedulian. Walaupun tidak diminta, hanya karena nabi itu sering singgah di rumah mereka itu. Dan diperlakukan sebagai abdi Allah, sebagai nabi Allah. Pelayanan yang mereka berikan bukan karena pamrih. Berbeda dengan anak yang dijanjikan Allah kepada Abraham, kepada Ishak. Abraham dan Ishak dipanggil, dipersiapkan, dan dijanjikan untuk menerima anak sebagai satu rencana yang panjang bagi keselamatan dunia. Masa depan anak yang dikaruniakan ini tidak diketahui bagaimana masa depan atau masa tuanya. Berbeda dengan anak perjanjian yang terikat teguh dengan janji Tuhan. Saudara-saudari,
bercermin dari pengalaman keluarga yang melayani Elisa ini. Demikian juga dalam kehidupan persekutuan dan kehidupan di masyarakat, banyak pemberian dan kepedulian kita kepada sesama secara nyata, seperti pemberian materi. Saudara-saudari, merujuk kepada Matius 10 ayat 41 tadi, kepedulian, pemberian kita kepada sesama tidak akan sia-sia. Namun sebaliknya, setiap pemberian yang kita terima adalah merupakan satu beban dan tanggung jawab untuk melihat apa yang dapat kita berikan kepada mereka yang memberi itu. Artinya, jangan enak saja kita menerima, tetapi tidak mau memberi. Walaupun pemberian kita mungkin bukan materi, tetapi imateri, seperti rasa syukur, terima kasih. Dan yang paling penting ialah doa, agar Tuhan membalas pemberian itu berlipat ganda sesuai kebutuhannya. Pemikiran seperti ini, maka banyak memberi akan banyak menerima. Di hadapan Tuhan lebih tegas lagi, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Dia sudah berkuasa dan kaya raya, tetapi dia katakan kepada Allah, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ini menyadarkan kita, setiap pemberian kita adalah karena diberikan oleh Tuhan, dan kita mampu memberikan kepada sesama. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, dalam kesempatan apa saja kita memberi tanpa pamrih. Yang kedua, adakah ajakan menyumbang tapi dengan pamrih? Menyumbang dengan pamrih. Yang ketiga, apakah Anda turut melayani hamba Tuhan, abdi Tuhan, dan dalam bentuk apa saja? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menerima hikmat agar hidup kami menyaksikan kehendak Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami, agar hati kami dipenuhi hikmat yang nyata melalui tutur kata dan perbuatan kami. Dengan hikmat dari Roh Kudus, kami menjadi saksi dan pelayan Injil bagi orang lain. Inilah kerinduan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.